Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri. Yuk, alhamdulillah, Subhan Rizky Hendra di sini. Kembali nih kita ada sesi untuk sharing dengan industri kecil menengah. Di hadapan saya ada dua narasumber nih. Yang pertama dari Usaha 310 Ibu Hasnatia. Ya. Dan yang kemudian dari UKM Al Ifwan Ibu Ifayana. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum ke IKM-nya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita terus bisa memberikan informasi-informasi tentang industri. Oke, langsung saja mungkin ke Ibu Hasnatia dulu ya. Nah, Ibu Hasnatia ini dari Usaha 310 ya? Ya, betul, Pak. Nah, ini apa nih produknya? Kalau mungkin perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasnatia, nama IKM Usaha 310. Adapun produk yang ada yang sekarang saya bawa yaitu kerupuk jintan dan kue khas Makassar, kue durian. Nah, kue durian ini terdiri dari 3 varian rasa, yaitu nanas, durian, dan gula kelapa. Nah, untuk kerupuk jintannya juga ada 2 kemasan, ada yang toples, ada yang saset. Jadi 2 ini ya, jadi ini ya, kue durian sama keripik jintan. Ya. Cuma 2 ini saja varian rasa, varian produknya. Sebenarnya ada yang lain, Pak. Cuma maksudnya ini kan yang produk keringnya. Oh, gitu. Ada nasi bakar. Kalau di rumah ada nasi bakar yang biasa untuk catering begitu. Iya, Tapi hari ini dibawa dua dulu. Tapi di rumah lebih banyak lagi kayaknya mungkin ya. Iya, Pak. Iya. Ada kerupuk kepo. Ya, yang tadi ada saya bawa tapi di jalan laku, akhirnya enggak sampai ke sini. Iya, enggak ada lagi. Luar biasa. Oke, mungkin Ibu Ifayana ini seperti apa nih mungkin produknya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Ifayana Wahyuni dari UKM Al Ifwan. Ya. Produk yang saya bawa yaitu kacang langkoseng. Yang ini ya? Ya, yang ini kacang mente, dan yang produk yang ketiga yang baru itu sabun pencuci piring. Unik nih. Ini kayak brand-brand nasional tapi ini khusus buatan lokal ya? Iya. Dia punya kelebihan karena dia mengandung daun nilam. Iya. Untuk mengikat bedanya daun nilam dengan yang lain itu apa? Saya kurang tahu, tapi daun nilamnya itu manfaatnya dia mengikat rasa dan baunya supaya tetap tahan gitu. Gitu. Tapi 3 jenis produk ini saja yang ada? Sebenarnya masih ada lagi, cuman kebetulan yang ready ini yang 3 yang ready. Artinya ada mungkin juga yang dibawa yang ini sobat industri. Artinya lebih banyak ternyata yang di rumah dibandingkan yang dibawa ya. Wah, luar biasa. Oke, nah kalau Ibu Hasnatia nih, lokasi produksinya di mana? Ya, selama ini lokasi produksi di Jalan Dahlia. Di Makassar? Iya, di Makassar, Jalan Dahlia, Lorong 310. Nah, itu nama IKM-nya itu saya ambil dari nama lorong saya itu, supaya maksudnya lebih dikenal. Jadi lorong saya itu Lorong 310. Jadi daerah mana itu 310? Di Jalan Dahlia dekat Nuri sini, Pak. Dekat dari sini. Iya, dekat dari sini, iya, Pak. Kapan-kapan mungkin bisa jalan-jalan. Iya, bisa, Pak. Jadi oke. Kalau untuk yang UKM Al Ifwa, Ibu Ifayana, di mana lokasi produksinya? Lokasi produksinya Jalan Gunung Lati Mojong, Pak, Lorong 95 nomor 2. Oh, agak jauh-jauh juga sih, tapi di sana ya memang artinya lokasi produksinya di sana. Iya. Nah, mau bertanya nih, ini lokasi produksinya berbedakah dengan rumah tinggalnya? Kalau masih gabung? Kalau saya masih gabung, Pak. Gabung, ya. Cuman tempat produksinya beda, agak di sebelah, di samping gitu loh. Iya, oke. Nah, nih mungkin bisa cerita sedikit nih tentang kenapa sih, mungkin apa sih yang menjadi dasar kenapa bisa produk ini muncul? Mungkin dari Ibu Hasnatia dulu lah. Mungkin saya bisa cerita sedikit kenapa bisa tiba-tiba kita ini jadi pengusaha lah, istilahnya kalau sekarang, sekalipun namanya IKM, Pak ya. Waktu itu kan kita punya suami itu swasta. Nah, untuk membantu suami yang mungkin pas-pasan, kita berusaha untuk mencari uang sendiri. Awalnya saya itu punya usaha, Pak, berupa kopi mengkudu. Itu yang awal sekali saya rintis ini usaha, tapi dalam perjalanannya kopi mengkudu itu terlalu perizinannya terlalu berbelit-belit lah, mahal juga. Nah,
lantas kurang laku, lalu juga Pak akhirnya saya berusaha untuk makanan karena saya pikir kalau makanan itu kan tiap hari habis. Nah saya mulailah dengan pertama kerupuk kepo yang berupa kerupuk bawang. Nah, terus yang kedua produk saya yang kedua ini kue durian. Nah kue durian ini kalau diantara saya punya produk selain ini kerupuk jintan, kue durian yang paling banyak laris Pak. Karena kue durian itu khas Makassar. Nah biasa ada sampai orang yang sudah lama di Jakarta, dia minta, katanya biasa saya katakan, Bu, mahal ongkirnya. Dia enggak apa-apa karena saya sudah lama ini enggak pernah rasakan kue begini, katanya. Enggak apa-apa, enggak masalah itu ongkir. Jadi ada teman dari Kalimantan biasa pesan, kalau saya posting di Facebook atau di Instagram, kebanyakan dari situ Pak. Itu perjalanan usaha kami, jatuh bangunnya juga di situ Pak, karena maksudnya itu kan modal kecil. Nah, pemasarannya ini Pak, kadang-kadang juga kan tidak ada sama sekali dalam satu hari ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak pasti. Jadi itu cara produksinya. Kita bikin misalnya sudah banyak pesanan, mulai bikin. Terus kita sudah kasih lebih memang Pak. Jadi sebelum itu lebih dari pesanannya orang. Nah, kita sudah mau habiskan pesanan itu baru bikin lagi. Karena kan kalau misalnya agak lama juga kurang enak nantinya Pak. Ya, jadinya begitu karena biasa juga itu pembeli kalau dia sudah rasa tidak enak kalau sudah lama. Terus saya biasanya ini kalau kue durian khususnya saya titip di toko oleh-oleh Kareba. Di toko Kareba. Cuma kendalanya kita itu kalau menitip Pak harus tidak ada stok minimal. Tidak, maksudnya juga tidak langsung dibayar sesuai yang laku. Jadi modalnya tinggal di situ. Jadi biasa kalau misalnya kurang juga peminat di sana sampai kadaluarsa kan kita lagian rugi, mana jauh lagi nitipnya. Ya itu Pak, mungkin anunya. Terus yang kalau kerupuk jintan sama durian sama-sama kadaluarsanya kan lama, bisa 2 bulanan Pak. Jadi itu mungkin yang lebih enteng kita. Pak. Mungkin dari Ibu Ipayana mungkin sedikit bercerita nih. Mungkin jangan sampai mendongeng atau sampai tidur gitu. Gimana sih maksudnya dari selama berusaha itu jatuh bangunnya seperti apa, sedih senangnya seperti apa, silahkan. Usaha saya yang pertama itu sebenarnya Pak Jalangkote. Saya dulu membuatnya itu saya titip ke sekolah. Kebanyakan yang titip itu kantin-kantin sekolah. Tapi setelah lama berjalan produksi saya berpikir kalau Jalangkote itu kan kadang nggak bisa tahan lama. Jadi saya berpikir yang mana yang lebih gampang, yaitu kacang langkoseng. Kalau sejarahnya ini dulu saya mulai dari yang kulitnya dibuka itu Pak. Jadi saya redam air panas terus saya buka kulitnya. Cuman sekarang sudah enak karena sekarang sudah ada yang sudah dibuka kulitnya. Jadi saya tinggal menggoreng saja. Tapi rasanya sebenarnya sama-sama enak. Iya, sama-sama enak. Dan ini kacang langkoseng saya itu dari 2016 Pak saya mulai rintis sampai sekarang. Dia yang spesifik. Makanya dia jalan terus ini saya punya bisnis karena saya juga jalannya juga itu istilahnya saya continue gitu. Selalu saya buat dan saya titip ke warkop. Di situ paling banyak laku Pak di warkop. Dalam satu hari itu biasa habis 20 bungkus yang harga 2.000. Iya, cepat habis kalau di warkop. Kemudian juga ada teman yang punya ruko, saya juga titip di rukonya teman jalan kacangnya itu. Kalau mente ini Pak, saya baru produksi. Tahun berapa mulai produksinya kacang mente? Kalau mentenya baru tahun 2020. 20 iya, kemarin. Tapi kalau ini yang kacang langkose itu sudah lama. Yang paling baru ini sabun pencuci piring. Iya. Iya. Karena satu makanan, satu pembersih. Iya. Jadi saya pikir komplit. Kalau sudah ada kacangnya, ada kuenya, ada juga sabun pencuci piringnya. Oke. Nah, mau bertanya nih, mungkin dalam satu hari atau mungkin dalam satu bulan itu maksimal lakunya berapa? Mungkin kalau dari Ibu Hasnatia? Sebenarnya kalau maksudnya itu yang lakunya per bijinya maksimal berapa dalam satu bulan? Dalam satu bulan. Pernah juga memang mungkin dalam satu bulan tidak pernah ada atau gimana gitu. Kalau sebenarnya dalam satu bulan tidak ada Pak. Pasti cuma ada. Kadang banyak, kadang sedikit.
Ya. Kira-kira kalau yang paling banyak sampai berapa? Biji berapa atau ton paket? atau berapa? Maksudnya per biji atau per paket? Oh, per Karena paket. saya jualnya per paket begitu, Kalau Pak. kalau misalnya dalam satu bulan biasanya maksimal berapa terjualin kalau misalnya satu paket itu? Kalau ya? kalau dirata-ratakan itu dalam satu bulannya bisa sampai 50 paket. Wow. Ya. Dengan harga berapa nih kalau kita 20.000 Pak. Oh, 20.000. Oh, ya, Khusus untuk yang durian Pak 25.000 karena lebih mahal duriannya. oh gitu. Ya. Tapi dalam satu, maksudnya pernah nggak, maksudnya terjual sampai berapa paket dalam satu bulan, mungkin melebihi dari ekspektasi gitu? Iya pernah Pak yang sekali itu, tapi saya betul-betul kayak di pos untuk menyelesaikan Pak. Oh gitu ya. Karena dalam waktu satu hari tiba-tiba ada orang dari Jakarta, dia cari alamat saya, terus dia datangnya sudah jam 10 pagi, dia harus ambil jam 6 sore, harus dia beli waktu itu 1 juta rupiah, dia mau bikin oleh-oleh. Jadi dia bilang bisa tidak Bu, kita buatkan. Saya iya kan, iya insya Allah bisa Pak. Tapi dia bilang jamnya paling lambat jam 6 sore. Karena dia mungkin naik pesawat ya? Iya, karena mau berangkat dia nginapnya di Rindra. Jadi saya baru mau pergi belanja ini Pak, kemasannya juga sudah habis. Itu yang paling mungkin tantangan saya bilang Pak, karena rezeki itu kalau begitu enggak bisa ditolak, pokoknya harus iya. Betul. Jadi saya kan saya sama punya anak enggak bisa bergerak, pokoknya harus selesai. Iya Pak. Artinya itu ya mungkin yang paling banyak ya. Iya, dalam satu harinya itu Pak, itu yang pernah paling banyak. Kalau Bu Ipayana dalam satu hari mungkin yang orderannya sampai banyak sekali atau mungkin? Kalau saya rata-ratanya saya sekali buat Pak, dalam 1 minggu itu saya biasa buat 5 kilo. Artinya atau 10 dibuat kilo. per stok ya? Ada Iya, tidak buat per stok, per artinya stok bukan juga. per orderan ya? Iya per stok, karena saya selalu siap. Jadi kalau ada yang pesan tiba-tiba nelfon mau kacang ya saya sudah ready. Tapi yang di warkopnya itu memang lancar kalau yang di warkopnya. Tapi maksudnya pernah nggak satu bulan itu sampai mungkin di luar dari ekspektasi, tak mungkin ada yang pesan sampai mungkin 1.000 paket, 500 paket? Iya biasa pernah? ada Pak, iya pernah. Luar biasa sudah. Ya, nah ini membuat motivasi juga. Jadi dari mungkin sesuai dengan mungkin komentar dari Bu Hasnati ya, jangan pernah menyerah. Jadi mungkin ada satu hari mungkin tidak ada ya, tapi ada. Iya. Nah itu dia. Jadi namanya Tetap rezeki ada. pasti ada. Iya. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi ada saja mungkin tiap harinya. Jadi, Oke. Ini kalau dari sisi izin dan sertifikasi sudah apa saja yang ada ini? Mungkin dari kalau saya itu dari UKM 310, kalau ini kue duriannya khusus sudah lengkap Pak, ada PIRT, ada halalnya. Kalau halalnya semua saya dapat dengan gratis, bantuan dinas-dinas. Kalau hakinya juga. Oh sudah ada hakinya? Ya, saya kebetulan 2 tahun lalu saya mengurus di sini lewat Pasul itu ada haki gratis. Saya mengurus itu hari, baru tahun ini terbit. Nah, akhirnya saya itu hari saya mau urus ulang, tiba-tiba di kantor haki sana dia bilang kalau ini IKM 310 sudah ada terbit. Tapi kan saya tidak tahu Pak karena tidak pernah diberitahu. Akhirnya tidak jadi lagi mengurus. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah berkat perindustrian Pak. Modal dasar sebenarnya. Iya, bantuan perindustrian itu berkat bisa, karena katanya mahal kalau kita urus sendiri. Betul. Iya. Yang ini kan sudah ada kan? Iya, sudah ada. Kalau Jintan PRT-nya sudah ada, belum ada halalnya Pak. Oh, on the way. Iya. Rencananya ini Pak, kalau ini saya punya cita-cita ini kue durian saya ingin sekali jadikan seperti kue oleh-oleh khas Jogja. Yang itu kayak pia. Ya, pakai dos begitu Pak, tapi masih mungkin kendala sama tugas buat kami juga mungkin di Dinas Perindustrian mungkin memperbaiki dari kemasannya saja mungkin. Iya Pak. Mungkin kalau dari sisi kemasan mungkin masih kelihatan agak tradisional, tapi mungkin nantilah itulah mungkin tugas dari pemerintah nanti. Kendala di modal Pak. Oke. Itu yang menjadi karena harus per 1.000 Pak. Iya, saya sudah coba-coba Pak, tapi harus per 1.000 dos. Ya, mungkin dari Ibu Ipayana mungkin apa yang sudah ada sertifikasinya nih? Ya, kebetulan yang sudah ada itu baru ini kacang langkos yang sudah punya IPRT. Iya. Tapi halalnya baru mau dibuatkan. Iya, baru mau dibuatkan. Ini kan memang beberapa sih mungkin syarat kalau memang mau masuk ke beberapa pasar-pasar retail yang agak besar itu harus punya minimal PIRT. PIRT sudah ada. Dan yang kemudian ada sertifikasi halal. Nah, itu mungkin bisa memudahkan mungkin pemasaran dari beberapa produk industri kecil menengah. Bagaimana bisa mengakses pasar yang lebih besar lagi. Nah,
ini lagi hangat-hangatnya sekarang nih. Ini kan baru beberapa hari kemarin kita dikasih informasi terbaru terkait masalah kenaikan dan BBM gitu. Ya. Nah ini mungkin komentarnya sedikit nih. Apakah mungkin memberikan dampak atau dengan dampak itu harga produk naik atau bagaimana? Atau mungkin ada taktik-taktik tersendiri bagaimana untuk mempertahankan kepercayaan dari para konsumen? Mungkin ya, dari Pak. Ibu Hasnia dulu. Ya. Kalau menurut saya Pak, betul-betul ini kenaikan BBM berdampak sekali sama IKM. Apalagi kita ini yang karena semua kan mempengaruhi harga. BBM naik, tapi kayak harga bahan pokok seperti terigu, gula pasir, telur itu naik semua Pak. Betul. Nah yang kendala itu kan yang sudah tahu harganya kita punya ini produk, pasti kalau otomatis dikasih naik pasti pada lari Pak. Ya. Jangan sampai gara-gara kenaikan harga Iya lari Pak. semua gitu. Ya, makanya kita sekarang berusaha untuk mengakali kalau bisa diperkecil lah sedikit Pak supaya dan harganya tetap. Nah, Iya. karena maksudnya kalau langsung begitu naik nanti pelanggan pada Betul. ya dianggap mahal. Padahal itu sebenarnya kita sudah ngos-ngosan juga itu masalah biaya produksinya Pak. Oke, Iya, oke. iya. Mungkin dari Bu Ipayana mungkin apa sih taktiknya dengan kenaikan harga BBM ini? Ya, mungkin dengan adanya harga BBM yang naik, mungkin saya juga agak memperkecil harga bungkusnya gitu loh. Kemasannya mungkin Iya, kemasannya mungkin gitu. diperkecil Oh, juga gitu. supaya tapi harganya tetap supaya konsumen itu senang. Oh iya iya. Jadi memang ya dampak kenaikan BBM ini sangat memberikan efek kepada beberapa produk industri kecil menengah karena tadi dari harga Pertalite yang 7.650 jadi 10.000 Iya, otomatis itu memberikan dampak kenaikan Iya. kepada harga bahan pokok. Bahan pokok. Nah ini pastilah mau nggak mau kita harus memikirkan bagaimana mentaktisi produk supaya tetap harganya tetap, tapi bagaimana dia konsumen tetap mengkonsumsi kita punya produk kan. Itu tadi mungkin beberapa taktik. Nah terakhir mungkin nih dengan hadirnya mungkin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, harapannya mungkin dari dua IKM ini seperti apa mungkin? Mungkin dari Ibu Ipayana dulu. Harapannya ya mudah-mudahan insya Allah produk saya laris terjual dan dan pemerintah membantu saya pengurusan ininya hakinya. Oh, haki. Ya, dengan mereknya baru belum mau, ada. baru mau Iya. diurus ya? Iya Pak, baru mau diurus. Oh, yang ini dia dua ini kacang Iya. Langkoya sama kacang Iya. Bente. Belum ada dia punya Kalau ini merek. yang ini? Ya itu juga karena itu produk baru Pak. Oh, produk baru. Iya, Oke. belum ada juga. Mudah-mudahan bisa pemerintah bantu dengan pengirisan. Oke. Dari Ibu Hasna? Kalau harapan saya sebenarnya selama ini kita sudah cukup terbantu ya dari dinas-dinas, apalagi di Provinsi Sulawesi Selatan ini perindustrian cukup banyak membantu IKM. Tapi yang kita mau supaya terus berlanjut lah Pak. Maksudnya ini kita sebenarnya kesulitannya itu juga bagaimana caranya untuk mendatangkan kepada kita itu pemesan produk lah, maksudnya gitu. ya misalnya anggaplah perindustrian sudah menunjuk ada event-eventnya bisa menunjuk langsung bilang pesan di sini. Mungkin itu bisa membantu bagi kami Pak, karena sebenarnya kita mau berproduksi terus menerus, tapi kalau bertumpuk produknya bagaimana ya, jadi ke promosi ya tapi sebenarnya Iya, Pak kan promosi produk yang paling utama. saya itu mungkin ada pesan saya sama perempuan semua, sama IKM. Sebenarnya di saat sekarang ini terbuka peluang, apalagi untuk IKM itu terbuka sekali karena semua instansi banyak yang memperhatikan. Tinggal kita ini bagaimana bersemangat meskipun jatuh bangunnya bagaimana, harus tetap semangat untuk mempertahankan kita punya produk sampai bisa betul-betul berhasil. Karena kalau saya ini Pak dari awalnya memang tidak pernah diperhatikan, tapi saya terus-terus mengubah dia punya ini Pak kemasan. Kalau dulu kan maksudnya tidak dilirik apa sih itu mungkin yang kayak jual di kios biasa. Tapi kita berusaha menyelesaikan, bikin stiker kalau perlu keluarkan dulu modal. Kita kasih coba-coba orang tester biar rugi tidak apa-apa dulu, yang penting dikenal Pak. Mungkin taktiknya begitu, tapi betul-betul sekarang ini kita lebih enak karena itu yang ada gratis-gratisnya itu kayak PRT. Yang awalnya saya PRT itu Pak saya bayar. Saya bayar itu hari sekitar hampir 1 juta. Nah ini PRT yang kedua ini kan sudah gratis. Halal juga gratis. Terus yang
halalnya dari LPPOM itu hari. Nah, ini untuk produk yang kedua belum selesai. Saya lewat perindustrian ini Pak. Semoga cepat terbantu. Oke. Amin. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, ada mungkin sedikit kata-kata motivasi atau mungkin closing statement dari kedua IKM kita ini kepada mungkin beberapa pelaku industri kecil menengah yang ada di luar sana. Seperti apa sih mungkin semangat atau bagaimana dari kedua IKM ini? Mungkin silakan dari Ibu Ipayana dulu. Mungkin dalam hal ini bagian promosi aja Pak ya. Supaya kita punya barang itu bisa terkenal. Saya minta kepada dinas-dinas supaya membantu kita mempromosikan kita punya produk. Lebih banyak promosi ya? Iya betul. Karena seperti barang kita kalau nggak kurang promosi kan kurang laku. Betul. Oke, dari Ibu Hasna mungkin ada closing statementnya? Ya kalau statement ya harus tetap semangat Pak, meski apapun yang terjadi, meskipun harga naik, BBM naik, harus tetap semangat karena yakinlah bahwa Allah akan memberi jalan untuk berusaha bagi kita, apalagi kita ini perempuan untuk penghidupan keluarga Pak. Jadi saya lihat sekarang ini IKM kebanyakan perempuan Pak, tapi rata-rata berhasil Pak, sukses. Jadi itu saya bilang tetap semangat, apapun yang terjadi, BBM naik ke apa, tetap berusaha. Apapun yang naik pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Jadi itu tadi alhamdulillah dua narasumber yang sangat memberikan kita inspirasi yang sangat banyak hari ini. Dengan walaupun berbagai macam masalah yang terjadi terhadap industri kecil menengah kita, tapi jangan pernah mengenal kata menyerah, karena insya Allah kalau kita tidak menyerah pasti ada saja jalan atau solusi yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Jadi sebelum saya tutup, jangan lupa channel kita untuk selalu di like, komen dan subscribe ya. Oke, saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.